Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu kebiasaan-kebiasaan finansial yang tanpa kita sadari bisa ngejebak kita di situasi yang sulit. Ini bukan buat nyala-nyalain ya, tapi biar kita paham polanya dan bisa nemuin jalan keluarnya bareng-bareng. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita kenalan dulu sama jebakan-jebakan finansial yang sering banget kita temui. Terus, kita coba ngerti kenapa sih kok susah banget keluar dari situ? Nah, abis itu baru kita bahas solusinya. Gimana cara bangun pertahanan, ngelawan musuh utamanya, dan yang paling penting, satu langkah pertama yang bisa langsung Anda lakukan hari ini. Coba inget-inget deh, pernah nggak sih ngerasain paniknya pas tiba-tiba ada satu tagihan dadakan? Mungkin ban mobil pecah? Atau anak tiba-tiba sakit? Langsung deh, rencana keuangan sebulan penuh jadi berantakan total. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru dari sinilah biasanya masalah finansial yang lebih besar itu dimulai. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Coba deh kita lihat kebiasaan-kebiasaan ini bukan sebagai kesalahan kita pribadi ya, tapi lebih sebagai jebakan umum yang emang bisa kena ke siapa aja. Apalagi kalau kita lagi nggak waspada. Oke, jebakan nomor satu. Ini yang paling dasar, pengeluaran tanpa rencana. Atau bisa dibilang, kebutaan finansial. Ini kondisi di mana kita tuh nggak bener-bener tahu duit kita itu perginya kemana aja. Tiap bulan rasanya gaji cukup, tapi kok aneh ya? Tahu-tahu udah habis aja sebelum tanggalnya. Nah, yang menarik di sini adalah istilah vampire expenses atau pengeluaran vampir. Apaan tuh? Yaitu langganan aplikasi yang kita lupa, biaya admin bank, atau kopi susu harian yang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tapi kalau diakumulasiin, pelan-pelan mereka ini nyedot darah dari rekening kita. Solusinya, coba deh 1 bulan aja, catat semua pengeluaran, dijamin Anda bakal kaget lihat hasilnya. Jebakan berikutnya, dan yang ini bener-bener bahaya. Jadi, pas uang tunai udah mepet buat kebutuhan pokok, jalan pintas yang paling gampang biasanya jadi yang paling ngerusak. Pinjol atau kartu kredit. Ini udah bukan lagi buat gaya hidup, tapi buat nyambung hidup. Nah, ini dia nih biang keroknya, debt treadmill. Bayangin deh, Anda lari di atas treadmill. Udah capek, keringetan, tapi nggak maju-maju, tetap di situ aja. Nah, itulah yang terjadi kalau Anda cuma bayar cicilan minimum. Sebagian besar duit Anda itu cuma buat bayar bunganya doang, utang pokoknya hampir nggak kurang-kurang. Jadinya, kita kerja keras cuma buat bikin yang menjaminin makin kaya. Kalau solusinya kedengeran gampang, ya udah tinggal beringking utang. Kenapa ya kok banyak banget orang yang kejebak? Jawabannya tuh lebih dalam dari sekedar kurang disiplin. Ada alasan psikologis yang kuat banget di baliknya. Ini dia kuncinya, scarcity mindset atau mentalitas kelangkaan. Jadi gini, waktu otak kita terus-terusan di bawah tekanan mikirin besok makan apa ya, atau gimana cara bayar kontrakan, kapasitasnya buat mikir strategi jangka panjang itu jadi berkurang drastis. Ini tuh respons alami buat bertahan hidup, bukan karena karakternya lemah. Jadi, poin krusialnya ini nih. Kalau kita bikin keputusan finansial yang buruk pas lagi stres, itu bukan karena kita nggak pintar. Sama sekali bukan. Itu karena kapasitas mental kita, ibaratnya RAM di komputer, lagi penuh banget. Kayak nyoba ngerjain soal matematika susah, sambil ada alarm kebakaran nyala di sebelah kita. Susah banget kan? Oke, kita udah paham masalahnya, udah paham juga kenapa itu susah. Sekarang waktunya kita ngomongin solusi yang paling ampuh. Kita bakal bangun sebuah benteng pertahanan semacam tameng yang bakal ngelindungin kita dari kekacauan finansial. Ini dia target pertama kita, 10 juta rupiah. Angka ini bukan angka ajaib sih, tapi ini jumlah yang cukup buat jadi penyangga, jadi bantalan antara Anda dan kepanikan. Nanti kalau ban mobil pecah lagi, dana inilah yang dipakai. Bukan pinjol, bukan kartu kredit. Inilah langkah pertama buat ngerebut kendali lagi. Terus, gimana cara ngumpulinnya? Jangan langsung mikirin 10 jutanya. Kuncinya ada di sistem. Pertama, bikin rekening terpisah, biar duitnya nggak kecampur. Kedua, atur transfer otomatis tiap habis gajian, biarpun cuma 50.000 perak. Serius, yang kita bangun di sini tuh bukan cuma saldonya, tapi kebiasaannya. Sambil kita ngebangun benteng pertahanan ini, kita juga harus aktif ngelawan musuh yang terus-terusan nyoba ngancurin benteng itu. Siapa musuhnya? Ya ini, utang dengan bunga yang tinggi. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh kontrasnya. Dana darurat itu ngasih kita kendali, ngasih pilihan, ngasih ketenangan. Nah, utang bunga tinggi, dia ngelakuin kebalikannya. Dia ngambil kendali dari kita, ngilangin pilihan, dan bikin stres nggak habis-habis. Ini benar-benar dua kekuatan yang berlawanan di hidup kita.
Nah, kita sampai di bagian akhir, dan ini bagian yang paling menentukan. Semua teori tadi nggak ada artinya tanpa aksi nyata. Jadi, mari kita fokus ke satu hal, satu langkah pertama yang bisa Anda lakuin, sekarang juga. Ini pemikiran yang keren banget. Coba deh, kita berhenti nyalahin diri sendiri gara-gara sekali-sekali beli kopi mahal. Masalah sebenarnya itu bukan di satu pembelian itu. Masalahnya adalah karena kita nggak punya sistem yang jalan di belakang layar buat ngelindungin kita. Sistem transfer otomatis ke dana darurat itu jauh lebih kuat daripada sekedar niat buat nggak jajan. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan. Tapi buat hari ini. Apa satu langkah super kecil yang bakal Anda ambil buat mulai bangun benteng keuangan Anda? Mungkin buka rekening baru lewat m-banking? Atau atur transfer otomatis Rp25.000 aja? Atau sekedar download aplikasi buat nyatat pengeluaran? Apapun itu, sekecil apapun itu, lakukan sekarang juga.